Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bertemu lagi dengan saya, Pupur. Dan hari ini kita akan belajar IPS kelas 8. Materi khususnya terkait tentang penguatan agrikultur di Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini antara lain ada dua, yaitu yang pertama, menjelaskan potensi, peran, dan hambatan dalam pengembangan agrikultur di Indonesia. Dan yang kedua, yaitu menjelaskan strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Apa itu agrikultur? Agrikultur adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Dukungan pemerintah Indonesia terhadap agrikultur antara lain berupa pemberian subsidi pupuk, subsidi benih, dan juga subsidi atau bantuan berupa modal lewat peminjaman dengan suku bunga yang lebih rendah. Hal ini dimaksudkan agar faktor produksi dapat ditekan sehingga harga jual produk dapat bersaing namun terjangkau. Selain itu, pemerintah juga selalu mengawasi harga-harga produk pertanian dengan tujuan untuk melindungi petani apabila harga barang terlalu rendah. Potensi agrikultur di Indonesia, di mana produk andalannya berupa produk pertanian segar seperti buah-buahan dan sayuran. Selain itu juga ada produk andalan seperti rempah-rempah dan bahan bakar nabati. Sehingga akan memberikan potensi bagi negara tersebut, khususnya di Indonesia, di mana Indonesia terkenal dengan negara agraris, beriklim tropis dan beragam jenis tanaman. Sehingga pertanian sendiri merupakan sektor peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Kita akan melihat peran agrikultur di Indonesia, antara lain, pertanian ini merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia, di mana menyumbang setengah dari perekonomian, dan merupakan penghasil devisa melalui ekspor produk pertaniannya. Potensi sumber daya alamnya juga besar dan beragam, serta sebagian besar penduduk masih menggantungkan pada sektor pertanian ini. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia antara lain, skala usaha pertanian masih terbilang relatif kecil, modalnya masih terbatas, penggunaan teknologinya juga masih sederhana, sangat dipengaruhi oleh musim, pasar hasil pertaniannya sebagian besar masih juga dikuasai oleh pedagang besar, dan sampai saat ini pun masih adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, seperti dibangunkannya perumahan perindustrian di area pertanian. Melihat masih adanya beberapa hambatan pada sektor agrikultur di Indonesia, maka pemerintah Indonesia membuat strategi pengembangan agrikultur di Indonesia antara lain eco-farming. Strategi eco-farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah Indonesia. Strategi yang kedua yaitu pendistribusian pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Strategi ini di mana pemerintah meminta petani menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk tanamnya per hektar selama 1 tahun. Dengan cara ini maka pemerintah akan mengetahui kebutuhan pupuk selama 1 tahun sehingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan petani. Strategi yang ketiga yaitu perbaikan irigasi. Karena pertanian yang berhasil itu tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan, maka pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Selain strategi yang barusan kita bahas, di dalam menghadapi beberapa hambatan agrikultur di Indonesia, ada strategi lainnya, seperti pembangunan dan perbaikan sarana pendukung pertanian, salah satunya yaitu peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian. Strategi lainnya, adanya pembukaan lahan baru, supaya ada penyerapan tenaga kerja di dalam sektor pertanian atau agrikultur ini. Dan yang terakhir, strateginya yaitu pertahanan usaha pertanian lewat peningkatan sumber daya manusianya. Dari hasil pembelajaran hari ini terkait tentang agrikultur di Indonesia, kita ambil kesimpulan bahwa pembangunan pertanian di Indonesia tidak saja dituntut untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berdaya saing tinggi, tetapi juga mampu mengembangkan pertumbuhan daerah serta pemberdayaan masyarakatnya. Saya akhiri pembelajaran hari ini dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.